Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Trade and Investment. Oke, baik teman-teman. Hari ini indeksnya bagus ya. Terus ada secara umum untuk sektor-sektor saham pada bagus semua. Jadi di kesempatan kali ini adalah teman-teman pilih sendiri karena banyak banget saham yang memiliki technical yang bagus. Baik teman-teman, sebelum masuk ke materi, saya sampaikan informasi penting untuk teman-teman semuanya, bahwasanya saya Surya MS Trade tidak terima titip dana trading dalam bentuk apapun. Kita ke ISG dulu ya teman-teman. Oke, kita akan lihat dulu karena kemarin saya nggak bikin video ya, karena marketnya ya kadang agak membosankan seperti itu. Ya teman-teman, di candle tanggal 19 ya, ISG itu ada doji. Doji itu sebenarnya adalah kekuatan buyer sellernya mulai imbang seperti itu ya. Ini kecenderungannya adalah wait and see karena menunggu keputusan besoknya ya, tanggal 20, dan yang mana di tanggal 20 ini candle ISG bagus banget ya. Karena di sebelumnya adalah doji butuh konfirmasi, dikonfirmasi kemarin naik, dan hari ini juga tanggal 21 ISG-nya, candle ISG adalah mengkonfirmasi kenaikan yang bagus. Namun demikian sayangnya closingnya adalah nggak begitu bagus. Oke, baik, kita akan lihat dulu seberapa kekuatan naik dari ISG ini ya teman-teman. Kita akan lihat dulu dengan menggunakan Fibonacci untuk mengukur kekuatan naiknya. Oke, di sini kita ambil dari sini ke sini. Dan kenaikan ISG ya hari ini bisa lewatin resistan pertama di 6857, baru kemudian juga bisa menyentuh di 38,2 retracement di 6952 ya. Jadi target ISG separuhnya dari tren turun ya, di tren turun ini saja yang saya analisa. Dari tren turun ini saja ya teman-teman. Maka kuncinya adalah besok resistan 6953 mampu nggak dilewati. Kalau misalkan separuhnya di 7035 atau di harga psikologis 7000 ISG-nya bisa lewat, ini saya rasa marketnya akan bagus sekali teman-teman. Ya, kita lihat dulu ya untuk kondisi regional ya, regional market. Oke, kita refresh kemarin. Amerika masih mix ya, 0,7 plus ya, 0,7 minus Nasdaq ya. S&P 500 0,25, sedangkan untuk Eropa dan Asia hari ini pada merah. Ini yang masih agak mengganggu teman-teman ya, yaitu USD IDR-nya di OLT saya adalah di 16.495 ya. Rupiahnya masih melemah. Oke, baik, kita cek dulu untuk harga komoditas ya. Kita cek dulu untuk harga komoditas karena ini penting sekali untuk melihat kondisi dari harga komoditas seperti apa. Nah, kita bisa melihat crude oil beberapa hari ini melanjutkan reboundnya ya dari 73, sempat retrace, sempat konsol sebentar after break ya di 78, sekarang sudah di harga 81 teman-teman ya. Brand juga sama, natural gas ini masih retracement koreksi, sedangkan untuk batu bara ini di sekitar 134 mengalami penurunan, CPO mengalami konsolidasi di area dasar. Emas sudah mulai naik lagi teman-teman ya, ini mendekati resistan sebelumnya di 2377. Kemudian untuk timah ini juga sudah mulai recover dari retracementnya, sedangkan untuk nikel masih terkoreksi teman-teman ya. Kemudian ada berita penting yang perlu saya sampaikan ke teman-teman ya, untuk hari ini tanggal 21 Juni itu kemarin ya, rilis jam 3.30 kemarin ya, itu rilis suku bunga ya teman-teman. 3.30 tuh 4.30, jadi marketnya pas buka ya, per closingnya. Jadi berita yang baik ini untuk perbankan, di mana suku bunga BI memang belum turun, tapi setidaknya tidak berubah ya, tetap 625 seperti itu. Baik teman-teman, kalau kita lihat ya, suku bunga ini saat ini bisa menjadi drive sektor perbankan ya, karena sektor perbankan sudah mengalami tekanan yang ya kuat sekali, tekanan jualnya udah
kuat sekali, namun saya rasa juga para pelaku pasar masih memperhatikan atau memelototin ini ya, kurs USD IDR di mana sekarang di 16.495 ya. 16.495, selain itu suku bunga Indonesia masih tetap ya. Terus inflasi di Amerika kemarin sudah mulai melandai. Sebenarnya sudah mulai melandai seperti itu, jadi easing seperti itu, sudah menjadi lebih slow seperti itu. Cuman untuk the Fed menurunkan suku bunga kapan ini belum tahu. Sepertinya kalau saya lihat di clue-nya adalah di tahun ini setidaknya ada 1 kali penurunan suku bunga, entah di Juni. Oh nggak bisa, kita nggak bisa bicara Juni karena sekarang udah Juni ya. Berarti 6 bulan ke depan kemungkinan ada 1 kali penurunan suku bunga. Ini masih sifatnya kemungkinan dari yang saya baca teman-teman ya. Baik teman-teman, overall hari ini sektornya bagus banget ya. Bagus banget, dan yang bisa menjadi berita yang paling menarik menurut saya adalah dibukanya FCA dari Brent ya teman-teman. Dibukanya FCA dari Brent. Nah, ini beritanya di mana ya teman-teman? Saya nggak dapat di sini, ada nggak ya? Saya belum mencari beritanya. Barito Renewable Energy di sini nggak ada beritanya. Tanggal 21. Nah ini 2 kabar penting terkait emiten Prayogo Pangestu ya, yaitu Brent ya. Di mana adalah Brent keluar dari FCA, dan FCA atau sudah diperdagangkan secara biasa ya, tidak melalui FCA, mekanisme FCA, sudah bisa trading seperti biasa. Dan ini menurut saya adalah yang paling menarik dari semua berita yang saya sampaikan hari ini ya. Kenapa? Karena kita tahu selama ini Brent ini adalah mover market ya, mover market yang menurut saya paling menarik sih, karena saya sendiri juga sangat tertarik dengan pergerakan saham Brent. Namun dimana ketika Brent ini turun kemarin, saya nggak bisa beli sama sekali, dan memang nggak beli sama sekali karena memang di kondisi FCA itu saya nggak tahu bagaimana harus antri seperti itu ya. Saya nggak bisa ini karena saya membeli adalah berdasarkan tape reading. Selain itu juga overall di sore hari saya lihat hasilnya masih keluar terus, pun hari ini juga ketika dibuka FCA-nya dari Barito Renewable Energy juga masih merah, jadi saya masih wait and see sifatnya untuk saham-saham Pak Prayogo, walaupun beberapa dari kemarin saya masih trading ya, seperti PTRO seperti itu. Oke, overall untuk marketnya hari ini bagus ya teman-teman. Terus di beberapa video sebelumnya sebenarnya saya sampaikan bahwa banyak saham yang cukup menarik ya teman-teman. Banyak saham yang cukup menarik seperti itu. Cuman memang karena marketnya sepertinya masih belum bagus moodnya, jadi orang-orang masih bermain pendek seperti itu. Nah untuk hari ini berita yang paling bagus tadi yaitu dilepasnya Brent ini, kalau menurut saya ini yang paling membuat orang tuh berpengharapan bagus untuk kondisi market kita ya. Kita bisa ngelihat sektornya hari ini menghijau seperti ini, banyak banget saham-saham secara umum, sektor-sektor saham pada hijau ya. Ini hanya dua sektor aja ini, 2 indeks aja yang merah. Jadi selebihnya adalah pada naik semua. Nah kalau kondisi sekarang ini sebenarnya dengan tertekannya saham-saham ini secara dalam beberapa hari yang lalu dan mulai menunjukkan doji di beberapa saham-saham tersebut, sebenarnya sangat mudah hari ini untuk teman-teman mendapatkan profit. Dengan catatan seperti teman-teman adalah fresh entry ya, bukan ya mungkin kalau teman-teman masih nyangkut ya mungkin apa ya, masih nyangkut kadang kalau nggak average ya dia nggak bisa keluar BEP seperti itu. Makanya kadang saya sampaikan ketika teman-teman merasa sahamnya lower and lower low seperti itu BRI, itu lebih baik keluar dulu. Saya di BRI ini mungkin 5 kali trading selama ini, dan itu keuntungannya nggak besar ya, tapi nggak rugi juga gitu loh. Kenapa? Karena dia cenderung low and low, sehingga ketika saya udah beli, saya harap rebound, ternyata nggak mampu balik, akhirnya besok saya jual seperti itu, untung sedikit, tapi nggak rugi karena besoknya turun lagi. Begitu terus sampai sekitar 3 hari yang lalu, 4 hari yang lalu saya masuk BBRI, dan ya tahu sendirilah kondisi candle BBRI kemarin kan sempat turun, jadi harus menahan loss selama beberapa hari yang cukup besar karena sekitar 50% porto saya berisi BBRI teman-teman.
Oke, dari beberapa saham itu saya udah bahas, kita akan bahas secara sekilas saja ya teman-teman. Saham-saham tersebut. Oke, yang pertama adalah saham-saham Pak Prayogo, kita bahas dulu Brand ya. Hari ini seperti yang saya sampaikan tadi, Brand sudah lepas dari FCA, jadi sudah bisa diperdagangkan dengan mekanisme biasa ya. Ya, seperti itu. Di opening dia langsung di 87 dan sempat naik di 95 ya. Seperti itu, tapi di sekitar 9 ribuan 100 itu stagnan cukup lama di situ. Dan untuk Brand ini teman-teman, AC-nya masih buang ya, nggak apa-apa, ini masih hari pertama Brand. Dan Brand sendiri sebenarnya baru lepas FCA hari ini, tapi secara retracement-nya dia dari penurunan ini ya, sampai di 5470, dia rebound-nya udah ngelewatin beberapa resistan ya, resistan pertama, resistan kedua, dan hari ini confirm lewatin 50 retracement. Ya sebenarnya ini udah tinggi gitu loh, karena kemarin-kemarin kita nggak bisa beli, saya nggak bisa beli baru hari ini. Seperti kalau hari ini udah sampai di 50, saya adalah wait and see ya ini teman-teman untuk saham ini. Baik, kita lihat dulu untuk intraday-nya dari Brand ya, seperti ini. Di sekitar sesi 2 dia digas ya teman-teman, di sekitar sesi 2 buy at over-nya digas, dan sekarang dia ada di 58 buying side ya, 58% buying side, artinya dominasi buyernya adalah lebih dominan. Walaupun asingnya di Brand saat ini masih net buy ya. Kemudian secara sekilas saham-saham Pak Prayogo ya, TPIA ini nggak koreksi-koreksi dari kemarin, hari ini sempat ngegas ya. Namun closingnya turun, jadi ya boleh dibilang masih stay di sekitar 8.500 supportnya. Dan asingnya sebenarnya masih cukup dominan di saham TPIA ini teman-teman. TPIA ya, terus kemudian kalau kita lihat dulu di TPIA ya kurang menarik sih, ini nggak ada retracement, nggak ada koreksi seperti itu yang dalam, sehingga orang juga malas untuk masuk ya, kecuali dia koreksi dalam mungkin membuat orang lebih tertarik untuk membeli seperti itu. Oke, baik, saham-saham Pak Prayogo yang lainnya ya, Petrosi cuan ya, Petrosi kita lihat dulu saham Petrosi ya. Masih belum area bidek sih. Saya biasanya di kemarin-kemarin di sekitar 6-7 ribu ya. Ini nggak mampu lagi di resistannya di 8.500. Ya, supportnya sekarang di 7.500 ya, berikutnya di 6.700. Saham yang biasanya berbarengan cuan juga, namun cuan juga sedang gerak sempit, jadi masih kurang menarik. Nah, kemudian bisa dicek BRPT ya. BRPT ini tapi sifatnya tradingan teman-teman ya. Kalau yang teman-teman hafal, biasanya kalau di sekitar 87, 89 ini barang biasanya mantul, dan hari ini juga mantul ya. Nah, kita lihat kondisinya besok, karena biasanya kalau saya ngelihat di saham ini, kalau Brand bergerak, TPIA bergerak, ini saham ada potensi untuk up ya. Tapi ini sifatnya masih tradingan aja, karena gerakannya juga masih di situ-situ aja teman-teman. Baik, kemudian saham-saham perbankan ya, saya akan update weekly untuk saham-saham perbankan, karena weekly ini memberikan gambaran kita yang lebih jelas ya. Nah, ini BBCA teman-teman. BBCA ini weekly-nya masih oke ya dari kemarin-kemarin, dimana satu trend ya. Ya boleh dibilang trend channel juga sih kalau kita copy begini dan kemudian kita tarik ke atas, ini satu trend channel ya. Trend channel dari BBCA ini masih menjaga harganya ya, ini weekly. Dan koreksinya BCA ini kalau kita lihat dalam weekly-nya, dia hanya terkoreksi atau closing weekly-nya hanya sampai di 38,2 retracement. Dimana ini wajar. Ini barang wajar dalam weekly-nya ya, seperti itu. Ya kalau teman-teman lihat daily-nya ya tentu koreksinya dalam seperti itu. Tapi dalam koreksinya ya, BCA yang dalam ini ada perlawanan ya. Ada perlawanan seperti itu. Dan bagusnya untuk BCA ini, dia secara asingnya adalah 2 hari ini masuknya tebel ya teman-teman. 2 hari ini asingnya untuk BCA ini adalah masuknya tebel. Oke, kita lihat dulu intraday dari BBCA ya. Nah ini asingnya, buyernya adalah dominan ya teman-teman. Hijaunya di atas sebesar 72% buying side ya, dominan. Baik, kita cek BBRI masih dijual asing terus teman-teman ya. BBRI masih dijual asing terus. Ini kondisi weekly-nya. Kalau weekly-nya dia udah patah jelas ya.
weekly-nya udah jelas patah di 38,2 retracement, koreksi target 38, break dari 38,2 retracement, closingnya targetnya ke 3812 di sini. Namun di sini ada banyak support juga ya, sehingga mungkin orang berpikir ini udah murah jadi digas aja. Dan candle weekly-nya yang 2 minggu terakhir ini adalah bagus, dimana candle hari ini closingnya adalah mengcover candle yang kemarin. Jadi ini satu bentuk sebenarnya sepertinya ada kemungkinan reversal di saham ini. Nah teman-teman bisa lihat ya ini, teman-teman asingnya mulai jualan, masih jualan tapi kecil, sudah mulai mengecil porsinya. Nggak tahu kalau misalkan besok Senin. Kita pantau aja ya teman-teman, kita pantau aja pergerakan dari BBRI sekarang seperti ini. Dan untuk hari ini buying side dari BBRI ini udah bagus teman-teman, buying side udah bagus, dimana 40-an persen ya, 61% buying side atau beli. Ini dominannya adalah hijaunya di atas, itu artinya buying side ya. Oke, kemudian BBNI teman-teman, BBNI kita cek asingnya mulai masuk juga. Nah, kita update dulu BBNI, yang mana ini weekly-nya dari BBNI juga agak jelek ya, karena ngebreak dari 38, target 61 sebenarnya. Tapi di 50 retracement ini dia banyak sekali supportnya. Di 50 retracement banyak sekali supportnya, jadi orang menganggap bahwa itu masih udah murah seperti itu. Jadi diajar kanan aja. Nah kita lihat dulu intraday-nya dari BBNI teman-teman. BBNI intraday seperti ini udah cukup oke, hijaunya di atas ya. Dominasi buyer-nya juga dominan ya, 57% buy atau hajar kanan ya. Baik, kemudian BMRI kita cek dulu BMRI oke, ini juga BMRI ini secara trend channelnya bagus banget ya, terjaga di weekly-nya ini seperti BBCA. Seperti BBCA ya. Pergerakan dari BBRI ini bagus weekly-nya seperti BBCA. Ya, terjaga banget. Dan koreksinya tidak ngelewatin 38,2 retracement. Jadi ini ya memang terasa dalam karena kita tariknya jauh. Tapi BMRI hari ini asingnya sudah mulai net buy. Asingnya sudah mulai masuk di BMRI ya. Kita cek BMRI dan juga dominan buying-nya udah kuat ya. Udah kuat teman-teman ya. 72,72% buying side di BMRI. Baik, kita cek Breeze dulu. Asingnya masuk. Masih dominan masuk di Breeze. Nah ini juga bagus sih, di weekly-nya break 38, target 61 ya, hampir-hampir. Dan sekarang rebound dari 61 minimum ke 2396 kecape ya teman-teman, kecape. Jadi menurut ini pergerakannya nurut. Dan kalau kita lihat di daily-nya, kenaikan hari ini pas di 2490 di 50,2 retracement ya. Itu resistan penting, jadi mesti diperhatikan besok Senin ya. Untuk Breeze juga sudah buying side kuat ya teman-teman. Sepertinya udah pada percaya diri untuk makan banking. Seperti yang saya bilang tadi teman-teman, saat ini tuh banyak saham-saham yang teknikalnya bagus ya. Kayak kita ke Telkom sekarang ya, Telkom komunikasi seperti itu. Telekomunikasi ini juga sudah 4 hari ini rebound dari supportnya ya, rebound dari supportnya, resistan ya memang cukup jauh ya. Kalau kita pecah ya udah lewat sih. Kita pecah dari sini juga udah separuh dari tren, nggak apa-apa. Kita ambil resistan nanti di 3100 ya, kemudian 3010 maksud saya. 3100, kemudian 3200 sepertinya cukup alot nanti karena di situ menjadi histori resisten yang cukup banyak. Dan asingnya di BMRI, di Telkom ini cukup banyak masuk ya teman-teman. Di Telkom ini asingnya cukup banyak masuk. Nah ini juga sudah buying side, hijaunya di atas kuat ya. Langsung kita ke Excel ya. Excel juga sama teman-teman, sudah buying side ya. Di sesi 2 ke atas langsung digas pada HK ya. Ini 63% buy at over.
Nah, kita langsung lihat untuk Excel. Tapi Excelnya asingnya masih banyak jualan nih. Asingnya masih banyak jualan di Excel. Ini juga sudah 3 hari ini dia rebound dari dasar ya. Untuk Excel udah 3 hari ini rebound dari dasar. Oke, kita intip juga ISAT ya. ISAT juga bagus teman-teman ya. Jadi pokoknya sekarang ini lagi banyak saham yang bagus ya. Kita perhatikan dulu. Nih resistannya pertama dilewatin kemarin 10.200, 10.200-an. Resistan kedua 10.600, hari ini juga dites. Ya sebenarnya kelihatan ya tertekan beberapa hari, sudah mulai rebound 2 candle dan ini juga AC-nya confirm masuk lagi. Ya. Terus buying side-nya bagaimana untuk ISAT? Nah, ini masih jualan ya. Merahnya masih di atas. Baik, kemudian tadi saya intip untuk saham-saham terkait permetalan ini juga pada bagus teman-teman ya. Saya satukan aja ya, biar mudah. Inco teman-teman, ini juga sudah 3 hari ini hitungannya rebound dari dasar ya. Inco sudah 3 hari ini rebound dari dasar, bisa menarik ini teman-teman, bisa diperhatikan karena chartnya juga sangat menarik dan harga-harga komoditasnya juga pada naik tadi. Resistan pertama 4266, kemudian 4466 ya. Inco, kita lihat dulu Inco. Inco asingnya juga mulai masuk teman-teman. Asingnya mulai masuk dan di sini Inco ya cukup dominan juga sih. Hajar kanannya 57% buy at over. Nah, saham-saham terkait permetalan juga sama yang lainnya ya teman-teman. Antam ini juga asingnya udah mulai masuk di Antam. Ini Antam juga dari dasar udah nyerang 3 hari ini. Ini sudah mulai ada kenaikan ya Antam. Kemudian MDKA juga sama, turning dari dasar ya. Rata-rata pergerakannya sama teman-teman. Jadi mungkin saking banyaknya saham yang bagus saat ini, mungkin teman-teman selera aja ya mana yang disukai gitu. MDKA ya, kemudian ada NCKL ya. NCKL ini memang bagus. Kalau NCKL dari kemarin bagus, ini juga saya bahas dari kemarin-kemarin, coretannya juga masih sama ya. Kemudian ini juga yang bisa teman-teman perhatikan adalah MBMA ya. Ini bentuknya mirip-mirip MDKA, mirip-mirip Antam, Inco tadi, di mana dia rebound dari dasar ya. Oke, sekarang kita lihat kondisi asingnya dari saham-saham tadi, mulai dari Antam, asingnya mulai masuk ya. Kemudian MBMA masih jualan ya, NCKL asingnya mulai masuk hari ini, MDK asingnya masih jualan teman-teman. Nah terus kemudian saham tradingan yang mana kemarin bagus banget tapi sempat tertekan juga sampai diajar sampai supportnya. Hari ini juga melawan dengan signifikan di SMGR. Ya kalau seperti ini berarti dia supportnya di sekitar 34 ya teman-teman. Resistan nanti 4000. Saya kemarin pada di area sini banyak banget atau sering banget trading di saham ini. Tapi begitu dia turun ke support lagi saya udah nggak pegang lagi teman-teman. Itu SMGR. Kemudian INTP ini sepertinya lebih stabil gitu ya. Ya walaupun mengalami koreksi juga, namun sekarang juga kenaikannya tertahan di 7544 teman-teman. Oke, kita intip asingnya SMGR, asingnya masuk ya. SMGR tuh beberapa hari yang lalu kan net sell terus. Ini mulai masuk teman-teman, bisa perhatikan ya. INTP juga mulai masuk walaupun kecil. Kemudian Pegeo ya, hari ini kenaikannya kenceng setelah tertekan sampai ke support ya. Pegeo ini tertekan sampai ke support di kemarin sudah mulai ada perlawanan dan hari ini adalah melanjutkan dari kenaikannya kemarin teman-teman bisa perhatikan Pegeo ya. Asingnya 2 hari ini juga confirm masuk ya untuk di Pegeo. Baik, kemudian Medco teman-teman 2 hari ini asingnya masuk. Teman-teman bisa perhatikan asing ngedrive di saham ini dan 2 hari ini juga candlenya rebound dari dasar. Jadi banyak banget teman-teman hari ini saham-saham yang teknikalnya bagus. Kemudian juga Elsa, kalau Elsa memang dari sebelumnya udah bagus, sudah 3 hari ini udah bagus ya. Harga minyak up, dia ikut up. Dan kenaikan Elsa ini saya rasa udah lewat 50 retracement.
Ya teman-teman, dia bisa ngelewatin 50 retracement-nya ya dari dasarnya ini di sekitar 428 untuk Elsa, luar biasa teman-teman. Kita lihat Medco asingnya 2 hari ini masuk ya, Elsa asingnya juga masuk 2 hari ini teman-teman. Sekali lagi, hari ini banyak banget saham-saham yang teknikalnya bagus. Kalau teman-teman dari kemarin sabar untuk masuk di saham-saham yang asingnya masuk ya, seperti Medco, Elsa ini, saya rasa besar kemungkinan ini akan lanjut, apalagi kondisi market udah mulai mereda dan juga asingnya mulai masuk teman-teman. Oke, kemudian apa lagi ya? Kita coba cek saham-saham batu bara deh. Ya, kita cek dulu saham batu bara, Adaro. Ya. Adaro tertekannya juga dalam kemarin ya. Kemarin tertekan juga dalam. Hari ini ada rebound tapi balik arah ya. Adaro, kemudian ITMG. ITMG juga rebound dari dasar, PTBA. Tapi untuk batu bara saya sekarang sedang tidak tertarik untuk saham-saham ini ya teman-teman. Oke, kita intip untuk asingnya dulu. Untuk Adaro, asingnya masih dominan buy. PTBA masih jualan terus ya teman-teman, masih jualan asingnya. Dan untuk ITMG asingnya mulai masuk hari ini. Oke, baik teman-teman, saya rasa itu ya. Hari ini banyak banget nih saham yang sektor-sektor saham pada naik hari ini. Dan saham-sahamnya pun juga baru sehari 2 hari rebound. Kemarin saya nggak bikin video. Dan hari ini adalah confirm dari kenaikan itu ya. Karena di sekitar 2-3 hari yang lalu kebanyakan saham-saham ini pada ngebentuk doji. Butuh konfirmasi, dan konfirmasinya hari ini adalah saham-saham tersebut apa ya? Saham-saham tersebut mengkonfirmasi kenaikan yang kemarin. Ya, seperti di BBRI dan banking-banking yang lain seperti itu. Nah teman-teman, kalau kemarin tekanan dari bulan April, Mei, sell and go away, Juni hampir habis, dan menjelang akhir tahun biasanya saham-saham juga akan naik ya. Apakah ini adalah merupakan bottom dari kondisi market saat ini? Oke, tetap semangat teman-teman ya, walaupun saya udah membagi hati saya untuk sebagian trading di saham dan juga sebagian trading di cryptocurrency, tapi nggak usah khawatir, saya tetap masih 60% di saham, dan saya akan masih membahas dan mengawal channel ini untuk teman-teman semuanya. Baik teman-teman, demikian dari saya, Surya MS Retail Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.